Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dengan NIM 2205315 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Tata Niaga. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan presentasi guna memenuhi kewajiban tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baiklah, dengan materi yaitu Bank Syariah Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana mengikuti prinsip syariah yang melarang riba sama dengan bunga, gharar sama dengan ketidakpastian, dan maisir sama dengan spekulasi. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dengan pembentukan Bank Syariah Indonesia, pemerintah bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Next, materi selanjutnya yaitu tujuan, prinsip, dan fungsi Bank Syariah Indonesia. Dimulai dengan tujuan. Tujuan utama Bank Syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam, serta memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, prinsip. Prinsip pemberi dana berbagi keuntungan dan kerugian. Ada beberapa prinsip dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu pemberi dana wajib berbagi keuntungan dan kerugian dari hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, menghindari riba. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang, karena uang hanya berfungsi sebagai media pertukaran. Yang ketiga yaitu bagi hasil, mudharabah. Penentuan imbalan atas dana yang dipinjamkan atau disimpan ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat yaitu menghindari gharar. Transaksi harus jelas dan tidak boleh mengandung ketidakpastian. Dan yang kelima yaitu investasi yang halal. Hanya diperbolehkan memberikan investasi kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Selanjutnya yaitu fungsi Bank Syariah Indonesia. Ada tiga fungsi utama yaitu satu, menghimpun dana. Menghimpun dana dari masyarakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Menyalurkan dana kepada usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang beretika. Dan yang ketiga dan terakhir, fungsi sosial. Selain fungsi komersial, Bank Syariah Indonesia juga memiliki fungsi sosial yang dijalankan melalui lembaga Baitul Mal. Lembaga ini bertugas untuk menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Next, materi selanjutnya yaitu sejarah awal berdirinya Bank Syariah Indonesia. Awal berdiri Bank Syariah Indonesia bermula dari PT Bank Jasa Arta yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1969. Setelah itu, pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Dengan pembentukan Bank Syariah Indonesia, pemerintah bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Pemegang mayoritas saham Bank Syariah Indonesia ialah Bank Mandiri dengan 51,47%, diikuti oleh Bank Negara Indonesia 23,24% dan Bank Rakyat Indonesia sebesar 15,38%. Next, materi selanjutnya yaitu visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Dimulai dari visi. Visi Bank Syariah Indonesia ialah menjadi bank syariah terbesar, terpercaya, dan terkemuka di Indonesia, serta berperan aktif dalam memajukan perekonomian nasional dengan prinsip syariah. Selanjutnya dengan misi, ada tiga misi utama. Yang pertama yaitu menyediakan layanan perbankan yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua,
mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi berbasis syariah. Next, selanjutnya yaitu produk dan layanan Bank Syariah Indonesia. Ada empat produk dan layanan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Produk tabungan yang mengikuti prinsip bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Produk investasi dengan jangka waktu tertentu yang mengikuti prinsip mudharabah, yaitu bagi hasil. Dan yang ketiga, pembiayaan syariah. Pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian rumah, kendaraan, modal usaha, dan lainnya yang mengikuti prinsip-prinsip seperti murabahah, yaitu jual beli, ijarah, yaitu sewa, dan musyarakah, yaitu kerjasama. Dan yang terakhir yaitu gadai syariah, RAN. Layanan gadaian yang mengikuti prinsip syariah, di mana barang yang digadaikan tetap dimiliki oleh nasabah. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya membuka ruang untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang ada agar kita bisa saling menyirami dan menerima wawasan dan kebijaksanaan. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, kepada Saudari Widya Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizky Ramdhani. Perkenalkan nama saya Widya Reza, akan bertanya kepada Rizky. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia ataupun BSI mendukung tercapainya tujuan bank sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dan sejauh mana fungsi utamanya, seperti penghimpunan dana, pembiayaan, serta layanan lainnya, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, dimohon kepada Saudari Widya Reza untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat grup atau di WhatsApp, karena catatan saya tidak sampai karena Widya Reza membacakan atau menanyakan terlalu cepat. Dimohon kepada Widya Reza untuk mengirimkan pertanyaannya. Dan dimohon kepada teman-teman yang hadir dalam diskusi untuk menunggu beberapa saat selagi saya mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Saudari Widya Reza dengan pertanyaan, bagaimana prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia mendukung tercapainya tujuan bank sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dan sejauh mana fungsi utamanya seperti penghimpunan dana, pembiayaan, serta layanan lainnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Langsung saja saya jawab yaitu prinsip dasar yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada hukum syariah yang mencakup larangan riba, yaitu bunga, gharar, yaitu ketidakpastian, dan maisir spekulasi. Prinsip ini diwujudkan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama usaha, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, dan ijarah yaitu sewa. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fungsi utama Bank Syariah Indonesia mencakup penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, giro, dan deposito berbasis syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha, investasi, dan konsumsi yang halal. Selain itu, Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan keuangan lain seperti wakaf, zakat, dan pembayaran berbasis syariah yang mendorong inklusi keuangan dan membantu memenuhi kebutuhan sosial.
Dengan pendekatan ini, Bank Syariah Indonesia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan berkelanjutan, memperkuat sektor usaha kecil dan menengah, yaitu UMKM, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi Islam yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada forum, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Namun, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Widya Reza, bagaimana atas jawaban yang telah saya berikan, apakah dapat dipahami dan diterima? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rizky karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah mengerti dan merasa puas dengan jawaban yang telah disampaikan. Sekian, kembali kepada Rizky. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Widya Reza dan teman-teman. Mungkin jika ada lagi pertanyaan yang akan ditanyakan, itu langsung saja eh, berikan komentar di YouTube nanti, karena ini adalah video pembelajaran yang akan diupload di YouTube nantinya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan visi untuk menjadi bank syariah terbesar dan terpercaya, Bank Syariah Indonesia terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi berbasis syariah. Baiklah, hanya itu dan dapat saya sampaikan selama sesi presentasi ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada forum yang telah mendengarkan sampai habis presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Salam, semangat, sekiram dan